lovers, selamat datang. Jumpa lagi di episode Pilih Kartu. Topik kita kali ini adalah apakah orang yang kamu sedang pikirkan saat ini, apakah dia berbohong, menyembunyikan sesuatu, atau apapun itu ya. Mungkin intuisi kamu itu sedang memberitahu kamu sesuatu bahwa ada yang mencurigakan tentang orang tersebut, ada sesuatu yang aneh tentang dia, tapi kamu kurang entah kurang yakin atau tidak tahu apakah itu mengapa kamu bisa berpikir seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan readingan ini itu bisa membantu kamu. Kira-kira intuisi kamu itu benar nggak sih yang mengatakan bahwa kamu mencurigai seseorang bahwa dia itu adalah seperti itu, benar atau tidaknya gitu. Nah, di sini jawabannya cukup simpel, iya atau enggak gitu. Nah, nanti aku juga kasih tahu juga kalau emang iya itu kenapa, kalau enggak itu kenapa ya. Mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa kegalauan kalian atau rasa penasaran kalian, karena kalian juga mungkin ada rasa mencurigai atau mungkin bertanya-tanya kira-kira apa nih yang kenapa nih kok dia ngomongnya A tapi kok nggak ngerasa seperti A ya gitu di sininya. Mungkin intuisi kamu itu sudah memberitahu bahwa ternyata tuh kayaknya ada yang aneh, ada yang disembunyikan, atau ada yang dibohongi dari orang tersebut ke kamu. Nah, untuk hal itu, aku akan memberikan kamu 5 pilihan file di sini. Kalian bisa milih salah satunya. Gunakan intuisi kalian. Pikirkan, ketika kalian memilih, pikirkan orang tersebut. Lalu, ketika kalian memikirkan orang tersebut, file mana atau kartu mana, bentuk mana yang istilah itu yang pertama kali muncul di benak kalian. Mudah-mudahan itu akan menjadikan jawaban atau penjelasan mengenai apapun itu yang betul perlu kamu ketahui saat ini gitu. Hai lovers, buat kamu yang membeli kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi bacaan kamu ya. Kira-kira orang yang sedang kamu pikirkan ini berbohong atau tidak ya? Oke, yang pertama kamu memiliki kartu Seven of Swords. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Four of Pentacles. Ya, aku rasa apapun itu yang kamu sedang pikirkan di sini orangnya memang berbohong. Dengan kartu Seven of Swords. Seven of Swords itu mengatakan orangnya itu punya hidden agenda, punya rencana tersendiri, dan dengan kartu Four of Pentacles itu juga mengatakan bahwa orang itu agak egois gitu di sini. Yes, orangnya jelas apapun itu yang sedang kamu pikirkan saat ini ya, gitu. Aku mungkin rasa sih kayaknya tuh earth sign ya di sini orang itu. Nah, di sini istilahnya orangnya itu cukup egois orangnya, dan dia juga cukup manipulator juga, memanipulasi juga. Dia bisa melihat keadaan seperti apa untuk menguntungkannya dia sendiri gitu. Mungkin cenderung untuk seperti musuh dalam selimut juga, karena aku rasa siapapun orang yang mau pikirkan ini dia sendiri itu istilahnya tuh kayak menyembunyikan sesuatu intinya gitu. Siapapun itu kamu udah kasih sayang gitu ya. Karena dengan kartu Four of Pentacles dengan juga Seven of Swords, dia ada kecenderungan untuk egois ya. Dia ingin menguasai sesuatu, dia ingin memperoleh sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu. Cuma caranya dia mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, dan mendapatkan sesuatu itu dengan cara memanipulasi keadaan, berbohong kepada kamu, atau menyembunyikan sesuatu seperti itu. Aku nggak tahu ya di sini. Karena di sini itu pertama ya aku dapat ya gitu di sini ya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa ini orang berbohong nggak sih
gitu, karena gue mencurigai orang gitu. Yes, aku bilang apapun yang kamu curigain percaya deh, karena memang dia memikirkan sesuatu. Iya, dia orangnya tuh egois gitu, di sini ada overthinker, orangnya egois, cuma mikirin diri dia sendiri. Dia juga orangnya tuh dengan kata saya satu istilahnya tuh kayak ada sesuatu yang disembunyikan lah gitu di sini. Cukup egois dan cukup bisa memanipulasi keadaan untuk menguntungkan dia sendiri. Jadi kalau aku rasa, kalau kamu bertanya orang ini berbohong atau enggak, dia berbohong, dan kamu cukup harus berhati-hati ya dengan orang seperti ini ya gitu. Lalu di sini sebagai sarannya, di sini ada kata 9 of Spring, protect the fruit of your labor, prepare for possibility challenge that lie ahead, environment conversation. Yeah. Nah, di sini aku rasa kenapa dia berbohong, karena dia ingin memperoleh sesuatu kayak aku bilang. Protect the fruit your labor. Yang artinya apa? Lindungi hasil kerja keras kamu gitu loh di sini. Protect the fruit of your labor tuh seperti itu, lindungi kerja keras kamu gitu di sini. Karena nih ada orang kayak istilahnya tuh kayak selfish gitu, dia kayak pengen memperoleh sesuatu gitu loh di sini, pengen mendapatkan sesuatu dari kamu gitu di sini. Mungkin dia tahu kalau kamu itu memiliki sesuatu gitu di sini, atau menguasai sesuatu, atau bisa sesuatu gitu di sini. Yang ternyata dia tuh pengen itu gitu di sini. Yang akhirnya dia memanipulasi keadaan, berusaha seolah-olah tuh kayak, oh ini punya gue loh gitu di sini. Kayak begitu loh di sini. Jadi kamu harus hati-hati ya. Yang jelas orang ini kadang juga aku dapat fact kalau orang itu akan mencuri sesuatu loh dari kamu loh gitu di sini. Kita mencuri harta kamu gitu, karena memang dia mengetahui kalau kamu tuh memiliki banyak harta mungkin gitu, atau mungkin dia itu setelah itu akan mengetahui bahwa oh kamu tuh orangnya tuh kerja keras nih gitu, orangnya pekerja keras. Karena aku bilang nih, protect the fruit of your labor, orangnya itu istilahnya tuh pekerja keras gitu, tapi dia itu kayak mau tenaga kamu, tapi dia nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih juga buat kamu kayak gitu. Karena dia istilahnya tuh kayak aku bilang for overthinker, intinya tuh dia kayak ingin menguasai kamu lah gitu di sini. Jadi kalau kamu mulai berpikir bahwa aduh ini orang kayaknya berbohong atau enggak ya, menyembunyi sesuatu kayak dari gue, jawabannya iya gitu di sini. Tapi di sini sebagai sarannya yaitu protect the fruit of your labor, itu artinya apa? Lindungi semua kerja keras kamu gitu di sini. Apapun itu yang kamu usahakan saat ini gitu. Misalnya kalau kamu lagi bikin project gitu, istilah itu kayak begitu. Lalu kamu lagi bangun itu project kamu, tapi ternyata kedatangan nih orang bilang kata, iya nanti gue mau inovasi dia, iya nanti gue mau ini, karena memang dia tahu pasti ada sesuatu tuh yang dalam project itu gitu. Atau seandainya sebaliknya, dia istilah itu kayak berusaha memanipulasi biar oh lo nggak bakalan bisa gitu, karena memang aku dapat 2 saat ya, kamu kayak sok-sok baik gitu di sini, sok-sok baik bahwa iya nanti gue mau nawarin ini, ternyata karena memang dia tahu iya nanti itu istilah itu kayak booming atau apa, terus akhirnya gue harus dapet gitu, ibaratnya gue harus dalam satu bagian dalam keboomingan ini gitu. Atau kalau seandainya dia sirik, dia istilahnya nggak suka kamu itu, dia berusaha ngejatoin kamu yang istilahnya tuh kayak itu nggak akan pernah berhasil gitu, itu nggak akan pernah bisa kayak begitu. Nah makanya di sini apapun yang kamu ciptakan di sini, entah itu project, bisnis atau apapun itu, coba dilindungi deh, karena memang kamu punya project, kamu lagi jalanin project, kamu lagi jalanin bisnis, atau kamu lagi jalanin karir, ataupun kamu lagi berhubungan dengan seseorang di sini istilahnya kayak gitu, yang dimana itu tuh ngarahnya tuh ke arah yang baik banget gitu. Ada fruit of your labor, kamu bisa menikmati loh gitu. Kalau fruit itu kan sesuatu yang bisa dinikmati kan, kamu akan menikmati kelak. Tapi dia mungkin agak sedikit egois di sini. Nah dia tuh entah aku rasa ya, dengan kata of kalau egoisnya itu adalah dia juga pengen nikmatin fruit itu gitu. Dia juga pengen menikmati buah itu, buah hasil kerja keras kamu gitu di sini. Atau kecenderungan Seven of Swords, dia nggak suka dengan istilah kesuksesan kamu, jadi akhirnya dia berusaha menghancurkan kesuksesan kamu gitu di sini. Jadi aku bilangin siapapun orang ini yang berusaha deketin kamu harus hati-hati deh, karena ini orang benar-benar cukup licik kalau aku rasa sih seperti itu gitu. Nggak cuma istilahnya di permukaannya aja, di permukaan bisa terlihat baik, bisa juga terlihat buruk, tergantung orangnya juga gitu, tapi di dalamnya itu benar-benar istilahnya itu licik banget, karena dia istilahnya itu pengen memperoleh sesuatu dari kamu di situ dan menguasai sesuatu gitu.
Tapi aku rasa sih ini bilang kamu harus memprotek diri kamu sendiri. Kamu istilahnya tuh kayak jangan nyerah sama orang ini gitu, tetap lawan dia gitu, even dia istilahnya terus nawarin sesuatu gitu ke kamu gitu, seperti seorang sales yang nawarin sesuatu gitu terus, ya kalau kamu nggak suka ya udah tolak aja gitu di situ, karena istilahnya tuh kayak begitu, ada apa, sisi egoisnya gitu dia gitu istilahnya tuh kayak gitu. Atau kalau misalnya dia terus datengin kamu dan ternyata terus buat masalah atau buat apapun juga, kamu harus lindungin juga gitu istilahnya itu gitu. Mungkin kayak istilahnya tuh kayak, ini gue mau nawarin lu bantuan biar gue bisa bareng sama lu ya, lu tuh kayak apa gitu, tapi ternyata kamu nggak mau, lalu akhirnya dia mungkin jadi kesel dan akhirnya tuh berusaha menghancurkan, karena kan ada orang seperti Fab itu. Nah di sini nih vibe-nya tuh seperti itu yang aku dapat gitu. Nah jadi aku rasa kamu tuh harus hati-hati ya gitu dengan orang seperti ini gitu di sini, karena orang ini tuh kayak sifatnya tuh di depan kayak bermuka dua sih, di depan seperti A, di belakang seperti ini. Coba kamu lihat nih di sini Seven of Swords, kamu lihat tuh Seven of Swords aja gambarnya ada seorang kayak di sini kan aku menggunakan Tarot zombie deck ya gitu, deck zombie. Nah ini Seven of Swords itu ada gambarnya zombie di ujung lorong gitu, jauh kan gitu. Nah di sini Four of Pentacles gambarnya tuh ada seorang perempuan yang ada di depan mata kita. Nah jadi di depan kita dan di belakang kita dia berbeda banget gitu di sini. Dia berbeda sekali gitu di situ. Jadi kamu harus hati-hati sama orang ini. Nggak perlu terlalu cerita banyak hal ke orang ini gitu. Pokoknya kalau kamu udah curiga sama orang ini, kamu harus hati-hati. Nggak perlu terlalu bercerita banyak hal tentang orang ini. Nggak perlu kamu ceritain kesuksesan kamu juga. Nggak perlu ceritain bagaimana kamu memperolehnya. Karena yang jelas orang ini tuh punya niat buruk gitu di sini. Entah dia kan pengen menikmati kesuksesan kamu juga gitu, dengan cara menawarkan sesuatu gitu di sini. Bilang kalau oh iya nanti ini ya begini, padahal ternyata kamu bisa jauh lebih gitu di sini. Yang ada bilang gini, oh iya gue mau nawarin lu vendor buat istilah kerja sama apa gitu di sini, istilah itu kayak gitu. Yang ternyata itu ini kita hitungannya berapa gitu. Pokoknya intinya tuh seperti itulah gitu. Intinya itu kayak pengen manfaatin kamu gitu di sini, kalau itu ngomong kayak gitu. Nah itu cukup hati-hati ya. Atau kayak aku bilang di sini ada Seven of Swords, orang itu bersifat manipulatif banget gitu. Dia berusaha banget istilah itu untuk, aku rasa istilah itu kayak berusaha menghancurkan kamu gitu, tapi dari dalam gitu istilahnya gitu, bukan dari misalnya kayak kalau misalnya dari dalam itu ibaratnya tuh kayak apa ya, mau jadi teman kamu gitu, berperilaku seperti partner bisnis atau apa gitu, nyatanya sifatnya itu adalah menghancurkan gitu di sini. Tapi kamu harus hati-hati. Jadi kalau kamu ada perasaan curiga di sama ini orang, mending ending aja deh gitu di sini istilahnya itu kayak begitu. Karena daripada istilahnya kebahagiaan kamu hilang karena orang ini, atau misalnya daripada kesuksesan kamu juga hancur karena ini, karena memang istilahnya itu kamu kan sedang mengusahakan sesuatu kan dengan kartu Nine of Spring ini gitu, benar nggak? Kamu sedang mengusahakan sesuatu. Nah di sini apapun yang kamu usahakan itu akan berhasil, aku bilang gitu. Karena Nine of Spring itu adalah Nine of Wands, kamu harus ngeblok orang ini gitu. Mungkin kamu usahainnya juga cukup keras ya gitu, kayak berarti itu kayak butuh ekstra, karena kan Nine of Wands itu ada seorang seorang warrior yang istilahnya itu kayak dia tuh udah yang gimana gitu di situ, istilahnya itu kayak gitu, udah yang fighting banget gitu di situ. Nah di sini dibilang lindungin deh gitu, karena apapun yang kamu ciptakan itu nanti akan berbuah dan berhasil gitu. Tapi lindungin hasilnya itu dari orang ini, karena ini orang tuh niatnya tuh buruk banget gitu, entah dia ingin menguasai, ingin menikmati, atau ingin menghancurkan gitu. Jadi kalau kamu mencurigain orang, mending ending aja gitu istilah itu, siapapun yang sedang kamu pikirkan saat ini ya orangnya. Nah itu aja sih yang aku dapat dari readingannya. Kalau kamu suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu, siapa tahu itu juga bermanfaat untuk mereka. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Dah. Selamat datang buat kamu yang membeli kerang dengan bentuk ini. Kira-kira orang yang sedang kamu pikirkan saat ini sedang berbohong, menyembunyikan sesuatu, atau apa ya gitu. Nah aku akan coba menjawab itu. Yang pertama kamu memiliki kartu Five of Swords. Okay. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Three of Pentacles. Okay. Ya aku rasa sih di sini kamu mungkin ada ini ya, kamu sedang berpikir untuk kerjasama ya sama seseorang ya gitu. Kamu lagi fighting nih buat kerjasama sama seseorang gitu. Tapi
Oke, kalau di sini aku dapat vibe tuh gini, mungkin kamu lagi kerjasama dengan seseorang gitu, entah itu aku nggak tahu apa tuh kerjasama yang misalnya kamu kerjasama untuk bikin project, bikin bisnis atau bikin apapun itu gitu, mungkin kamu kerjasama sama seseorang. Tapi ternyata ada orang lain atau orang ketiga ini datang entah dari mana tanpa diundang, tanpa dicari, tanpa disebut juga namanya, tiba-tiba datang dan dia nyiptain konflik gitu di sini di kerja sama kamu kayak gitu loh di sini. Nah, aku rasa dia tuh istilahnya tuh aku sih nggak tahu, nggak dapet vibe-nya ya di sini. Kalau aku dapet sih istilahnya tuh kayak kenapa ini orang istilahnya berdrama banget. Kayak aku bilang kamu kerja sama ini, kamu kerja sama masih A gitu di sini. Untuk ngembangin project kamu, ngembangin bisnis kamu, gitu, atau ngembangin karir kamu atau apapun itu. Tapi kedatangan yang orang ketiga nih gitu di sini yang ternyata dia ngajakin kamu konflik gitu di sini, bikin drama gitu di sini. Tadinya kamu sama orang itu akor-akor aja, tiba-tiba jadi konflik atau jadi drama gitu karena ulahnya si orang ketiga ini gitu gitu. Aku dapat sampai gitu. Nah, siapapun orang ketiga ini gitu sayang, siapapun orang ketiganya ini gitu ya. Tapi dalam hal kerjasama ini kan gitu ya. Di sini tuh istilahnya tuh karena memang dia ada apa ya? Ada semacam niat yang aku rasa tuh kayak apa ya? Aku dapat vibe-nya tuh lumayan ini ya, dapat vibe yang gimana ya, karena di sini aku dapat vibe-nya tuh kayak seperti orang yang maksa buat kerjasama loh gitu, ngerti nggak gitu. Jadi misalnya gini, kamu kalau kita kerjasama bener nggak gitu, kita mau kerjasama, kita pasti kerjasama itu mau sesuka kita dong, kita bisa milih gue mau kerjasama sama si A tapi gue atau mau kerjasama si B, bener nggak gitu. Gue mau bikin nih project gue ini mau gue bikin sama si A, nggak mau sama si B gitu, atau gue mau ngerti project ini dengan si B bukan sama si A gitu, misalnya tuh kayak begitu kan, kayak seperti itu. Tapi ini orang datang bukan konflik gitu loh di sini, karena memang istilahnya kedatangannya orang itu cuma mengganggu keharmonisan kamu, kerja sama kamu dengan orang-orang yang nanti lagi bantuin kamu atau lagi kasih bantuan atau kerjasama gitu. Kenapa di kepala aku tuh gitu asisten gitu ya, bantuin kamu untuk pokoknya apapun itu goal kamu, tujuan kamu atau project kamu tuh biar terlaksana terjadi. Tapi kedatangan nih orang nih gitu, istilahnya tuh kayak begitu, yang dimana ini orang tuh kayak ngeganggu keharmonisan kerja sama kamu dengan partner kerja kamu atau siapapun itu gitu di sini. Dia ciptain konflik nih di sini, katanya tuh seperti itu gitu. Nah di sini dibilang itu hati-hati deh gitu di situ sama nih orang, karena ini orang sebenarnya emang niatnya tuh berkonflik gitu di sini. Emang niatnya tuh pengen buat konflik gitu. Dia nggak suka kalau kamu tuh kayak kerja, bisa gini. Mungkin aku dapat vibe-nya itu kamu dulu pernah kerja sama dia gitu di sini. Terus ngembangin project A gitu. Terus ternyata kamu nggak mau lagi sama dia gitu. Kamu mau ngembangin project sama si B. Tiba-tiba dia datang gitu. Tiba-tiba dia datang ternyata bikin konflik nih sama kerja kamu sama si B itu gitu di sini. Nah, di sini hati-hati. Memang dia berniat untuk ciptain konflik di kerja sama itu gitu. Karena aku dapat vibe-nya itu adalah sosok kamu itu pernah ninggalin dia gitu, kayak aku bilang fight also. Jadi aku dapat ternyata kamu nggak mau konflik, kamu nggak mau itu, jadi kamu dulu pernah kerja sama ini orang gitu, tapi ternyata ketika kamu kerja sama ini orang tercipta konflik gitu di sini, dan kamu nggak mau terlibat itu, lalu kamu pergi gitu di sini, kamu meninggalkan konflik itu gitu, kamu meninggalkan kerja sama itu, lalu kamu memilih untuk kerja sama dengan orang lain gitu di sini. Tapi ternyata ketika kamu kerja sama orang lain, orang ini tiba-tiba datang tanpa diundang, tanpa dicari, tanpa dipanggil, tanpa di calling, tanpa di SMS, tiba-tiba dia datang muncul gitu, dan ternyata dia ciptain konflik antara kamu dengan orang yang sedang kerja sama kamu kayak gitu, dengan si B contohnya kayak gitu. Nah di sini dia bilang karena memang tujuannya dia itu adalah nyiptain konflik kayak begitu. Nah di sini dia bilang harus hati-hati banget sama orang ini, karena orang ini memang benar-benar niatnya tuh buruk banget, nyiptain konflik banget di sini. Nah bahkan sebagai sarannya pun adalah Seven of Pentacle, have patience and don't worry, take time to rest and plan your next step, a prudent investment of time or money. Nah, aku bilang kayak begitu. Kamu harus banyak sabar banget deh sama orang ini gitu. Misalnya tuh kayak begitu, karena memang nih orang niatnya tuh bikin konflik. Karena kayak aku bilang gitu, di sini tuh kedatangannya dia itu tuh kayak nyiptain konflik gitu. Kamu kerja sama siapapun kok dia kamu deket sama si A, kerja sama si A,
atau berkelompok sama si A gitu, pasti kedatangan si B yang dimana tuh pasti bikin konflik. Ujungnya kamu sama si A berantem, ujung-ujungnya tuh kamu sama si A proyeknya jadi tersendat gitu, ujungnya kamu sama si A tuh kayak mungkin buruknya tuh terpisah. Nah itu niatnya dia gitu. Jadi kamu harus hati-hati sama orang ini ya gitu, karena niatnya orang ini adalah nyiptain konflik. Dengan siapa? Antara kamu dengan orang-orang yang sedang kerja sama kamu. Jadi hati-hati ya di sini. Nah, dengan kata Seven of Mountain sebagai pesan itu juga mengatakan bahwa kamu harus banyak bersabar nih sama orang itu atau situasi itu gitu. Karena memang di sini sih dibilang apapun yang nanti kamu planning itu nanti akan berbuah juga, karena memang kayak Seven of Mountain itu kan Seven of Pentacle. Seven of Pentacle itu berkata kamu baru menanam gitu, istilahnya itu kayak begitu. Memang belum terlihat apa hasilnya gitu. Nah, tapi kalau bisa gini, contohnya tuh kamu lagi nanam sesuatu gitu. Ketika kamu nanam sesuatu tiba-tiba misalnya gini, kamu nanam pohon mangga gitu, masih dalam bentuk biji gitu di sini, masih bentuknya tunas, belum terlihat kan buahnya, kamu belum nikmati gitu hasilnya. Nanti orang ini akan datang buat nyiptain konflik itu. Misal kayak gini, buat apa lu capek-capek bikin apa namanya nanam itu pohon gitu, mending beli aja itu udah jadi kayak gitu kan. Nah pertanyaannya kan kamu nggak mau beli kan, kamu maunya menciptakan gitu di sini. Dia kan bilang begitu. Itu alasan kenapa kamu bertemu dengan si B untuk kolaborasi, bener nggak kayak begitu. Nah walaupun belum itu terlihat hasilnya, jangan peduliin orang ini, karena emang ini orang tuh sifatnya tuh konflik gitu. Tapi apapun yang nanti kamu sedang planning, kamu dengan teman-teman kamu atau kamu dengan partner kamu saat ini gitu istilahnya, itu nanti akan berbuah kok gitu pada waktunya gitu di sini. Makanya kamu harus punya banyak sabar aja gitu di sini, katanya dibilang kayak begitu. Cuma kamu harus nyiapin planning yang ini ya, yang solid gitu di sini, biar istilahnya tuh kamu nggak terlibat konflik sama ini orang gitu. Terus kamu tetap bisa harmonis kerja sama orang barunya gitu, atau orang-orang yang sedang project yang sama kamu juga gitu. Tapi satu sisi juga kamu sabar untuk menungguin hasil itunya berbuah kayak begitu loh di sini. Ya karena memang kalau kamu bertanya kira-kira orang yang sedang kupikirkan ini niatnya apa sih gitu, atau dia berbohong atau apa sih, yes dia berbohong. Mungkin dia juga kadang Five of Swords juga tipikalnya tuh trickery loh gitu istilahnya. Kadang Five of Swords juga berbicara orangnya tuh menyimpan apa namanya, bukan menyimpan dendam sih, tapi kayak seperti menyimpan maksud tertentu gitu di sini, yang dimana tuh kayak orang bermuka dua tapi dia lebih licik gitu loh di sini. Terus kamu harus hati-hati banget sama ini orang gitu, karena memang kedatangan ini orang adalah untuk menciptakan drama dan menciptakan konflik kayak begitu. Dengan siapa? Antara kamu dengan siapapun yang jadi partner kamu, entah partner bisnis, partner kerja, ataupun partner pasangan kamu. Jadi kamu harus hati-hati banget sama orang ini gitu di situ. Oke, kayaknya cuma itu aja sih yang aku dapat. Kalau kamu suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu butuhkan informasi seperti ini juga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Halo first, buat kamu yang memilih kaul dengan bentuk kerang seperti ini, maka ini menjadi bacaan kamu ya. Kira-kira orang yang sedang kamu pikirkan itu berbohong, menyembunyikan sesuatu, atau kamu cuma curigaan aja ya? Oke, aku kan coba cari tahu. Yang pertama, kamu memiliki kartu Eight of Swords. Oke. Lalu kamu memiliki kartu Ace of Swords in reverse. Oke. Nah, di sini aku rasa siapapun orang yang sedang kamu pikirkan, apakah dia berbohong, memanipulasi kamu, ada niat tertentu, menyembunyikan sesuatu, sini jawabannya yes. Dia menyembunyikan sesuatu, dia merahasiakan sesuatu, ada sesuatu yang nggak diungkapkan ke kamu. Lalu sini ada kartu Ace of Swords in reverse. Ace of Swords in reverse artinya apa? Ada sebuah fakta yang tidak diungkap. Faktanya nggak terungkap nih gitu di situ istilahnya kayak gitu. Bahkan di sini aku pakai Terozon pun ya. Di sini ada kartu Echo Sword. Echo Sword itu gambarnya apa sih? Ada seorang pria yang membawa pedang, dua pedang, dia pegang dua pedang ya. Yang dimana pedangnya tuh di sebelah kiri itu ditunjukin, tapi pedang di sebelah kanannya ditaruh di belakangnya kayak gitu. Yang dimana di belakang, di depannya dia tuh ada banyak orang gitu di situ. Yang artinya apa? Dia merahasiakan sesuatu
kayak gitu. Dia merahasiakan sesuatu dari kamu gitu. Di sini ada sesuatu yang dirahasiain di kamu. Aku nggak tahu apa itu rahasianya, tapi di sini sebagai satu sarannya itu ada kata high priestess, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that come through meditation. Nah, aku rasa di sini dia kayak seperti melakukan sesuatu di belakang kamu loh, gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin dia istilahnya menyebarkan sesuatu yang gosip tentang kamu gitu, gosipin kamu di belakang kamu gitu, atau misalnya dia melakukan hal buruk di belakang. Yang jelas dia melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan kamu. Di sini aku dapat pakai itu, dia melakukan sesuatu di belakang kamu gitu. Di sini yang jelas apa, kalau misalnya dia menggosip nih, karena ada kata episode ya, kalau dia menggosip atau dia menghasut orang, itu sebuah kebohongan atau itu sebuah manipulasi gitu, karena dia sebenarnya tuh menyembunyikan sesuatu. Dia nggak mau kamu terlihat seperti A, makanya dia menggosip ke orang-orang atau dia menghasut orang-orang agar kamu terlihat seperti A kayak gitu. Tapi sebagai sarannya ada kata high priestess. Di sini dibilang nanti apapun yang dia sembunyiin, apapun yang dia bohongin, apapun yang nanti dia rahasiain, nanti akan terungkap gitu. Di sini kamu akan mengetahui kejujurannya, kamu akan mengetahui faktanya, kamu akan mengetahui semua ceritanya. Aku nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi di sini juga ada kata yang mengatakan insight that come through the meditation. Jadi kejelasan akan muncul ketika kamu meditasi gitu. Jadi sebenarnya gini, kamu udah mencurigai itu udah tanda kamu tuh sebenarnya orangnya tuh high priestess loh. High priestess orangnya tuh punya intuisi tinggi gitu loh. Di sini kamu tuh punya intuisi tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh sedikit, kamu udah mulai ngeh gitu. Contoh misalnya tuh kayak gini, kamu naruh buku di di meja, terus kamu pergi, dan tiba-tiba kamu pulang, bukunya itu bukan di meja lagi tapi udah di kasur. Itu kan tanda bahwa ternyata tuh ada yang melakukan sesuatu di buku kamu atau ngelakuin apa gitu ketika kamu nggak ada di dalam ruangan itu kan. Nah kayak gitu loh di sini gitu, dia kayak seperti melakukan sesuatu di belakang kamu gitu, dan dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu dan juga menyembunyikan sesuatu di depan banyak orang gitu. Nah sini aku bilang kamu pun juga udah mulai nge-sense gitu, atau kamu juga udah mulai mencurigai ini kira-kira kayaknya ada yang disembunyiin ya dari orang ini gitu, kayak gitu. Nah di sini jawabannya iya, dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia di depan kamu terlihat biasa-biasa aja, fine-fine aja, ketawa-ketawa juga sama kamu mungkin gitu, tapi kamu nggak pernah tahu ternyata di belakang kamu dia juga melakukan sesuatu yang cukup buruk juga kayak gitu. Aku rasa tuh seperti itu, yang dimana nanti apapun itu yang dia lakukan di belakang kamu nanti akan terungkap dan kamu pun akan mengetahui, karena kamu udah punya, kamu intuisinya tuh strong, kamu intuisinya tinggi, dan kamu tuh udah mulai mencurigai. Dengan kamu mencurigai itu pun juga kamu tuh ikutin kata hati kamu loh, mengikuti intuisi kamu gitu loh di sini. Yang hanya tinggal tunggu waktu aja. Aku rasa ya di sini ya, kamu tuh lagi cukup stres. Kalau aku rasa gini ya, kalau aku dapat apa gini, iya kamu mencurigai sesuatu gitu di sini. Tapi kamu tuh belum dapat kayak macam kayak benang lurusnya gitu di situ. Nah di sini juga kalau memang kamu terlalu lagi stres, atau kamu lagi capek, atau kamu lagi apa gitu di situ, istilah itu kayak begitu. Yang jelas ada energi itu seperti pikirannya tuh nggak jernih gitu di sini. Tapi ketika pikiran kamu udah jernih, makanya di sini ada satu meditation ya, ketika kamu lagi relax, pikiran kamu lagi jernih, kayak itu kesannya tuh kayak nanti kayak puzzle yang kamu dapetin itu nanti akan menjadi benang yang istilahnya tuh kayak benang kusutnya jadi istilahnya tuh jadi satu benang yang istilahnya tuh jelas gitu, benang merah jadi kelihatan kalau kamu ketemu puzzle gitu. Kamu udah mendapat puzzle-nya dari sini begini, kejadiannya tuh kayak begini, ini tuh begini, kamu bingung gitu istilahnya tuh mau ini puzzle gimana kamu, karena memang kamu lagi pikiran itu lagi banyak terganggu gitu istilahnya gitu. Tapi ketika kamu lagi tenang, kamu lagi itu, lalu kamu susun satu persatu puzzle yang kamu dapetin gitu, informasi yang kamu dapetin, fakta-fakta yang kamu temuin gitu, pada akhirnya kamu akan tahu, oh ini kebohongan, ini faktanya gitu, dia berbohong nih, dia menyembunyikan sesuatu kayak begitu loh di sini. Nah di situ aku rasa seperti itu. Misalnya kayak aku bilang, oh dia tadi ngomong sama gue, misalnya gini ya, tadi dia bilang jam 8 pergi ke misalnya contohnya tuh jam 8 dia pergi ke pasar dia bilang, atau pergi kemana gitu di sini. Tapi tapi tadi kok gue lihat jam 7
ini apa namanya, pintunya udah dikunci gitu di sini. Apa namanya, jam 7 pintunya masih dibuka gitu, misalnya tuh kayak begitu. Pokoknya ada sesuatu deh yang kamu curigain banget, sebenarnya kamu udah sense banget, kamu udah tahu banget gitu, misalnya tuh kayak macam alibinya dia deh gitu di sini. Karena memang sebenarnya, atau mungkin terkadang aku juga dapat vibe yang ketiga itu adalah dia udah ketahuan nih gitu istilahnya, itu kebohongannya udah ketahuan gitu di sini. Lalu apa namanya, kebohongannya udah ketahuan, apa yang dia lakuin juga udah ketahuan, tapi dia berusaha ngebohong lagi, tapi gimana nanti kamu ketahuan lagi gitu, misalnya kayak gitu, apa tapi gitu. Nah, kalau kamu bilang misalnya gini, kamu udah tahu nih, oh kayaknya nih apa ya, kayak didatengin orang nih gitu, misalnya kayak gitu. Nah, kamu cari tahu kan, misalnya kalau kamu tinggalnya di hotel atau di apartemen gitu, misalnya oh kayaknya nih room service-nya nih gitu, misalnya kayak gitu. Terus kamu coba tanya, Pak masuk kamar aku nggak tadi Pak gitu, saya tuh kayak begitu gitu. Enggak gitu katanya, misalnya gitu. Pokoknya nanti intinya tuh nanti kamu akan dapat faktanya deh, kejelasannya gitu, misalnya tuh kayak gitu. Yang dimana tuh kayak kalau aku dapat faktanya yang pertama adalah dia ngelakuin sesuatu di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Nanti kalau kamu akan tahu itu gitu di sini. Misalnya ya tadi itu contohnya doang gitu, aku rasa tuh cuma tadi tuh contohnya doang gitu. Nah misalnya tuh kayak seperti itu gitu ya, nanti kamu akan tahu sendiri gitu kebohongannya dia apa yang dia lakuin di belakang kamu seperti apa gitu. Karena memang kamu juga udah mulai mencurigai nih gitu, istilahnya tuh kayak begitu, kok dia ngomong sama gue A, dia ngomong sama si B beda lagi sih gitu ya. Tadi dia ngomong begini kok sekarang jadi beda lagi gitu ya. Ini dia ada maunya gitu, ada sesuatu yang disembunyiin nih gitu ya. Gitu bisa. Contohnya tuh kayak begitu di sini. Atau yang kedua, aku udah nangkep basah kebohongannya dia, kelakuannya dia di belakang kamu itu, kamu udah nangkep basah dia gitu. Tapi dia masih aja terus berbohong, masih aja terus memanipulasi kamu atau apa gitu. Nah kalau aku rasa nih ya, sarannya sebagai high priestess, kamu tuh percaya aja sama intuisi kamu. Kalau kamu mencurigai sesuatu lah dari ini orang, yes bener gitu di sini. Cuma tinggal tunggu waktu aja sampai apapun yang kamu curigai itu terbukti gitu loh, katanya tuh bilang seperti itu. Kuncinya adalah tenang gitu, tenang, damai. Terus udah gitu kalau memang kamu perlu meditasi, tapi nanti kalau gitu sebuah relaksan ya gitu. Ketika kamu relax, kamu nanti akan menyadari, loh tadi dia ngomong katanya mau kesini, tapi kok gue lihat dia ada di sini ya gitu. Katanya dia begini, kok tadi dia ngomong sama gue begini ya, jadi beda gitu. Nah akhirnya kamu mulai curigai kan, ketika kamu curigai kamu jadi tahu, wah ini orang bohong sesuatu nih gitu, satu kayak begitu. Atau menyembunyikan sesuatu nih, atau ada niat sesuatu nih yang nggak dia diungkapin gitu. Nah jadi aku rasa tuh kamu hati-hati aja ya sama orang seperti ini ya gitu. Jadi kalau kamu nanya dia berbohong menyembunyikan sesuatu atau apa gitu, jawabannya yes, dia berbohong, dia menyembunyikan sesuatu dan dia nggak jujur gitu di sini. Tapi kamu udah menyadari itu, mending kalau kamu udah menyadari itu dan udah mengetahui itu, mungkin ending aja sama ini orang gitu. Karena ini orang nggak baik banget gitu, jadi toxic nanti jadi. Karena memang dia udah nggak jujur, dia bohong, tapi dia nyebarin itu ke orang lain lagi gitu di sini. Jadi kayak bikin kamu tuh kayak seperti bahan gosipan orang gitu di sini. Kalau aku dapat vibe itu seperti itu, seperti kamu tuh jadi bahan gosipan orang, bahan konsumsi publik yang dimana tuh cuma kebohongan gitu loh di sini, katanya ngomong kayak gitu. Nah jadi ini kamu ending aja sama orang ini gitu di sini, karena itu juga nggak baik kan ya. Kayaknya cuma itu aja sih yang aku dapat dari readingannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sharing juga ke teman-teman kamu, siapa tahu teman kamu juga butuh informasi seperti ini. Dan sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Dah. Lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi bacaan kamu. Kira-kira orang yang kamu sedang pikirkan saat ini, apakah dia berbohong, menyembunyikan sesuatu, karena nanti kita coba cari tahu lagi. Oke, dari kartu tarotnya kamu memiliki kartu King of Swords, lalu kamu memiliki kartu Two of Wands. Nah, kalau aku rasa di sini mungkin ada seseorang mau ngajakin kamu partneran deh di sini. I
ya ada seseorang mengajakin kamu partneran, ada seseorang mengajakin kamu kerjasama, ada seseorang tuh yang mengajakin kamu apa namanya aku rasa dengan kartu of itu kayak kerjasama deh di sini selain itu ya begitu. Kita mau ngajakin kerjasamanya aku nggak tahu dengan kartu of itu kayak kerjasama kayak gitu. Mungkin karena memang kamu melihat orang ini tuh seperti apa ya? Apa sih namanya cerdas, atau mungkin dia orangnya itu memiliki planning jangka panjang, lalu atau juga dia orangnya juga kalau aku rasa sih dia punya otak yang encer gitu. Aku rasa seperti itu, punya otak yang encer, punya logika juga, dia pintar karena King of Swords itu orangnya tuh pintar, bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dia juga kata lagi nih upright ya, orangnya tuh biasanya tuh cerdas, menggunakan logika, otaknya encer, terus dia juga bisa melihat big picture-nya, dan dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Cuma dengan kartu Two of Wands di sini aku rasa tuh mungkin ada orang bisa mengajakin kamu partneran di sini, atau kamu sedang memilih siapa sih orang yang tepat untuk partner kamu gitu. Siapapun itu aku kurang tahu ya, yang penting kamu sedang mencari orang tersebut. Tapi apakah orang tersebut berbohong atau kamu ada yang disembunyikan? Karena mungkin kamu merasa sesuatu nih, ada feeling apa gitu di sini. Nah di sini aku rasa sih mungkin kamu sedang berusaha mencari partner atau berusaha mencari orang yang misalnya tuh memiliki karakter seperti King of Swords yang tadi aku sebutkan itu, cerdas, bisa melihat ngambil keputusan yang tepat, punya planning jangka panjang, dan juga orangnya tuh bisa ngeliat big picture-nya. Tapi kalau aku rasa di sini dengan kartu sarannya di sini ada kartu Five of Spring, opposite goal, arising from different opinion, feeling at odds with yourself or other, overly ambition people. Oke, aku rasa di sini kartunya mengatakan bahwa mungkin kamu sudah menemukan sosok King of Swords ini, dan kamu berusaha banget dapetin King of Swords ini, seorang yang cerdas yang bisa kamu pikir, bisa kamu andalkan, bisa kamu pakai buat ngambil keputusan. Tapi nyatanya orang tersebut tuh ternyata memiliki tujuan yang berbeda sama kamu gitu di sini. Jadi aku rasa kalau kamu terus-terusan maksa dia pun juga, atau kamu gimana pun juga, itu nanti akan bentrok. Jadi intuisi kamu misalnya mengatakan bahwa aduh kira-kira gue bisa nggak ya berhubungan sama orang ini, kira-kira gue bisa nggak ya berkawan dengan orang ini, atau kira-kira gue bisa nggak berpartner sama orang ini. Nah di sini mengatakan bahwa kamu tuh punya apa namanya goal yang berbeda, punya tujuan yang berbeda di sini, katanya tuh bilang begitu gitu. Jadi mungkin kamu ya ini orang yang gue cari nih, tapi nyatanya ketika kamu udah ketemu sama orang itu dan kamu berusaha partner, kamu merasa ada feeling aneh gitu di sini. Entah itu misalnya entar itu dianya tidak tertarik sama kamu, atau mungkin kayak kamu tuh kayak merasa sesuatu gitu di sini. Tapi kalau di sini sih aku rasa itu adalah karena memang kamu dan orang ini tuh punya banyak perbedaan, punya goal yang berbeda gitu, punya tujuan yang berbeda gitu di sini. Dia punya tujuannya apa, kamu juga tujuannya tuh apa gitu. Walaupun mungkin orang ini adalah orang yang kamu cari, orang yang kamu butuhkan, orang yang kamu inginkan gitu di sini. Karena aku rasa King of Swords ini orangnya tuh cukup ambisius banget, entah itu dia atau mungkin kamu gitu di sini. Tapi aku rasa kamu sama orang itu punya perbedaan gitu di sini, khususnya perbedaan tujuan gitu di situ. Jadi kalau kamu paksain juga, nanti ujungnya jadi Five of Spring, atau juga bisa bilang Five of Wands, yang nanti ujungnya adalah konflik gitu dengan orang ini gitu. Jadi memang dia orangnya cerdas, betul gitu. Jadi kalau kamu bertanya kira-kira ini orang berbohong, menyembunyikan sesuatu, atau ada apa nggak sih gitu. Nah di sini sih dibilang mungkin kamu mau ngajakin partneran, kamu juga udah ngelihat di bobot bibirnya orang ini, tapi kok kamu ngerasa ada aneh gitu. Nah di sini dibilang karena memang perasaan aneh itu muncul karena memang tujuan kamu dan tujuannya dia itu berbeda gitu loh di sini. Yang dimana kalau kamu paksain juga kayak aku bilang untuk off itu kan seseorang yang lagi partneran ya, nanti ujungnya jadi konflik. Jadi seperti Five of Spring atau Five of Wands gitu, ujungnya tuh jadi konflik gitu loh di sini. Apalagi juga ada kata kuncinya opposing goal arising from different opinions. Perbedaan tujuan muncul karena perbedaan opini gitu di sini. Nah jadi istilahnya tuh jangan kalau aku rasa bukannya salah satunya saling berbohong atau apa ya, tapi karena memang istilahnya
kalian berdua tuh tujuannya berbeda gitu loh di sini. Bukannya si A berbohong, si B berbohong, si A begini, si ini karena memang tujuannya berbeda gitu. Kamu tujuannya ke kiri, dia tujuannya ke kanan gitu. Tapi kamu paksain gitu di sini. Nah itu nggak akan pernah bisa gitu. Jadi kalau kamu feeling bahwa kira-kira aku bisa nggak berpartneran dengan orang ini gitu, karena ini orang yang aku cari, orang yang aku butuhin gitu, orang yang benar-benar aku pengen banget gitu. Tapi di sini dibilang tujuan kalian tuh berbeda gitu di sini. Nanti kalau kamu paksain juga ujungnya ke konflik. Nah kayaknya cuma itu aja sih yang aku tahu gitu. Orangnya sih sebenarnya aku rasa sih nggak berbohong ya gitu. Aku rasa sih orangnya nggak berbohong karena memang namanya juga sword. King of Swords tuh misalnya orangnya tuh jujur gitu. Dia akan mengungkapkan faktanya gitu. Tapi apa pun yang diungkapin itu karena memang dia memiliki tujuan yang berbeda sama kamu gitu. Mungkin kamu maksain dia untuk partneran ya gitu di sini atau gimana. Tapi di sini yang aku dapat adalah apapun yang diungkapkan oleh si King of Swords ini adalah untuk menunjukkan bahwa kamu dan dia itu berbeda gitu. Kamu punya tujuan yang berbeda gitu di sini. Yang dimana kalau kamu paksain juga nanti ujungnya ke konflik itu tadi gitu ya. Mungkin itu aja sih yang aku dapat. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu butuh informasi seperti ini juga. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih bacaan dengan bentuk terang seperti ini, maka ini jadi bacaan kamu ya, readingan kamu. Kira-kira orang yang kamu sedang pikirkan, bayangkan atau dambakan itu berbohong atau enggak ya, atau menyembunyikan sesuatu ya gitu. Nah di sini pertama kamu memiliki kartu Emperor, oke. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Nine of Cups. Yes. Oke, nah di sini aku rasa dia tuh sebenarnya memang menyembunyikan sesuatu. Kalau aku rasa sih kayak sebenarnya kalau kamu tanya dia berbohong atau enggak, memanipulasi atau enggak, di sini sih aku rasa jawabannya enggak ya di sini. Yang jelas orang ini tuh jujur gitu di sini. Apapun itu dia mau apapun itu dia mau menawarkan sesuatu itu dia jujur gitu. Cuma caranya dia menawarkannya itu ya yang istilahnya itu agak membingungkan kamu gitu loh di sini. Bisa kayak aku bilang intinya siapapun orang ini, mungkin orang ini tuh ingin kamu, mungkin dia ingin menawarkan sesuatu kayak aku bilang kayak kenapa tuh karena saya tuh ingin menawarkan sesuatu gitu. Tapi bagaimana cara dia menawarkan sesuatunya itu adalah cukup membingungkan kamu gitu di sini. Lalu di sini ada kartu saran yang sebagai the lovers, love that is long lasting, choice is made from the heart, a return of a good house. Oke. Nah kayak aku bilang kayak gitu, mungkin orang ini itu mungkin kayak kalau aku dapat vibe-nya itu orang itu pengen jalan koneksi sama kamu gitu di sini. Aku dapat vibe-nya tuh kayak gini, mungkin kayak sebenarnya nih orang tuh suka sama kamu di kartu the lovers gitu di sini. Aku dapat banyak pesan sih ya. Yang pertama, orang itu suka sama kamu, tapi dia bingung bagaimana caranya nunjukin perasaannya dia atau nawarin. Karena gini, orang ini itu apapun itu ini orang udah stabil, udah solid gitu di sini. Terus dia ingin menawarkan sesuatu gitu. Cuma di sini kalau misalnya orang udah solid, udah stabil, tiba-tiba sebenarnya di sini dia tuh pengennya tuh kamu tuh jadi pasangannya dia loh. Karena ada kata the lovers gitu di sini. Dia pengen banget kamu jadi pasangannya dia, jadi temannya dia, atau sahabatnya dia atau apapun itu gitu. Cuma dia bingung bagaimana cara menawarkannya karena memang di sini aku rasa ada perbedaan gitu. Mungkin di sini dia kayak the emperor, dia udah posisinya udah tinggi gitu. Terus udah gitu dia juga udah stabil, udah solid juga gitu. Lalu dia juga pengen jadiin kamu pasangannya gitu. Tapi itu bagaimana cara dia menawarkannya itu loh yang terkadang tuh kayak bikin kamu tuh bingung gitu di sini. Mungkin kayak kadang ada juga ya misalnya tuh kayak entah aku udah romantis luar negeri gitu ya, yang dimana tuh kayak ada seseorang udah solid gitu istilahnya hidupnya, terus dia itu mau cari pasangan tapi dia masih hati-hati banget buat cari pasangan gitu. Nah gimana kamu tuh salah satu orang yang incernya dia karena dia pengen itu kamu, dia juga istilahnya pengen nyerahin perasaannya juga sama kamu tuh. Dia juga mungkin
mau juga bantuin kamu, tapi dia bingung gimana caranya. Karena memang kalau misalnya dia bantu kamu apapun itu, kamu mungkin nggak nganggap dia sebagai apa gitu, mungkin kamu nganggap dia sebagai yang orang seperti apa, sedangkan dia nggak mau gitu, dia nggak mau terlihat seperti itu. Dia mau kamu tuh dia melihat kamu tuh seperti pasangannya dia, orang yang bisa diandalkan gitu, bukan seperti orang yang apa ya, yang kalau ada masalah tuh datang ke dia gitu loh. Di sini itu ngomong kayak gitu, karena sini seneng banget itu mau jalin koneksi loh sama kamu gitu. Cuma bagaimana cara dia menawarkannya itu, dia mungkin tuh bikin kamu bingung gitu di sini. Ini orang mau nawarin apa sih gitu di sini gitu, nawarin temenan, nawarin jadi pasangan atau apa gitu, karena ini orang posisinya udah solid loh gitu. Jadi berarti kayak kamu mungkin posisinya belum solid gitu di sini, belum terlalu solid banget, masih yang menengah mau ke solid kali gitu atau lagi gimana, tapi dia udah solid gitu. Nah dia mau nawarin sesuatu, tapi yang dia tawarkan itu adalah the lovers, menjadi pasangannya gitu loh di sini. Tapi dia bingung gitu, gimana sih caranya dia nawarin itu loh gitu di sini, karena dia nggak mau istilahnya tuh kayak ini tuh kayak orangnya tuh nanti jadi salah gimana gitu, karena memang jadi kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak salah gitu loh. Maksudnya aku dapet vibe itu kayak apa ya, orangnya tuh kayak orangnya tuh kayak dia tuh pengennya kamu gitu, cuma kalau dia tahu dia takut ketika kamu tahu niatnya dia seperti itu gitu di sini, nanti kamu berubah, nanti istilahnya kamu menjauh atau kamu gini. Jadi istilahnya dia kayak nawarin bantuan atau nawarin sesuatu, tapi itu nggak kelihatan kalau itu tuh sebenarnya tuh bentuk perhatiannya dia, bentuk rasa sayangnya dia, kasih sayangnya dia gitu. Karena dia sebenarnya tuh menyukai kamu, karena dia juga istilahnya tuh tertarik sama kamu, dan dia juga ingin jadikan kamu juga mungkin jadi pasangannya juga, kayak begitu loh di sini. Tapi dia nggak mau kelihatan seperti itu gitu. Kenapa dia nggak mau kelihatan seperti itu? Karena dia memiliki posisi seperti dia yang emperor gitu di sini. Kalau aku dapat pakai itu seperti kenapa aku tetap ingin sama-sama membuat film gitu. Nah gimana tuh kayak apa namanya, kalau kamu lagi kerja gitu ya di sini ya, dimana tuh kalau kamu lagi bekerja lalu tuh ternyata tuh atasan kamu itu tuh respect sama kamu gitu di sini. Dan jelas nih orang punya posisi gitu, respect sama kamu, tapi apa namanya, dia suka gitu di sini sama kamu gitu. Nah cuma kalau dia terlalu tunjukin perasaannya gitu, pasti jadi aneh dong gitu, bener nggak gitu di sini. Nah karena memang ada perbedaannya itu gitu, ada perbedaannya itu gitu. Cuma di sini istilahnya dia kayak mau kok gitu, saya tuh nawarin itu gitu. Nah bisa jadi itu orangnya tuh di sini ada kata emperor, bisa jadi ini fire sign, lalu di sini juga ada kata the lovers, terus juga ini Gemini gitu di sini. Ya jadi kayak begitu. Jadi kayak aku rasa tuh kayak bagaimana dia menunjukkan perasaannya, atau yang jelas intinya adalah dia itu ingin menawarkan sesuatu ke kamu gitu, tapi dia tuh ingin menawarkannya itu dalam bentuk jadi pasangannya ya, kan jadi salah satu pendamping hidupnya dia gitu. Mungkin ya, karena ada kata the lovers di sini, katanya itu bilang seperti itu loh gitu, dengan kata the lovers ini ya. Itu pesan pertama yang aku dapat gitu. Cuma ada perbedaan cukup signifikan nih antara kamu sama dia, dimana dia tuh punya posisi atau punya apa namanya, punya sesuatunya tuh udah solid. Tapi kalau misalnya dia langsung nunjukin itu gitu, jadi aneh gitu loh di sini. Aku dapat tapi itu kayak atasan kamu tuh respect sama kamu gitu. Mungkin atasan kamu tuh masih muda ya gitu, misalnya kayak bos muda gitu, sukses gitu. Mungkin juga dia belum punya pasangan, masih single. Lalu dia ngeliat kamu itu bawahannya dia, dan ternyata tuh kamu cukup menarik di mata dia gitu di sini, dan dia mau jadi kamu tuh sebenarnya sebagai pasangannya dia, mungkin di sini salah satunya. Tapi dia kalau misalnya menunjukkan perasaan semuanya itu ke kamu, itu jadi aneh gitu loh di sini loh. Kan kita cuma ini doang gitu atau apa gitu loh di sini. Kata itu dapat seperti itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua di sini adalah mendengar kedua kepikiran dalam itu tentang choices juga, pilihan. Nah aku rasa kayak aku bilang dengan kata emperor ini ada, mungkin kamu kayak dideketin orang, kamu nggak tahu nih ya, ini orang tuh maunya apa gitu di sini. Nah di sini yang jelas orang itu intinya ya, orang itu tuh pengen kamu tuh jadi pasangannya dia gitu. Karena mungkin kayak dia tuh lagi mencari pasangan loh gitu, pasangan yang tepat buat dia tuh siapa gitu loh di sini, atau the lovers.
mungkin dia juga sebenarnya punya pasangan juga atau sedang berpasangan juga sama seseorang, tapi dia tuh kayak lagi bingung antara kamu sama dia gitu. Nah jadi kalau aku rasa sih kenapa kamu juga rasa bicara tentang pilihan kan gitu, di sini katanya itu ngomong kayak begitu. Ya pokoknya itu seperti itu ya, di sini kan ada yang aku dapat gitu. Itu ada seseorang yang menawarkan kamu sesuatu gitu. Apapun yang ditawarkan dia ini sebenarnya tuh baik gitu. Aku rasa tuh seperti itu gitu. Cuma terkadang tuh kamu bertanya-tanya gitu. Kenapa nih orang kok baik banget gitu di sini? Niatnya apa nih gitu, jangan-jangan dia apa gitu. Nah kalau di sini katanya memang karena dia udah solid gitu. Pertama karena dia udah solid, yang kedua dia juga udah mengalami semua proses yang udah kamu alamin itu gitu di sini. Dan dia tuh sebenarnya juga ada niat lagi gitu, kalau dia tuh pengen jadiin kamu mungkin pasangannya gitu. Kalau itu mungkin dia tuh pengen jadiin kamu tuh sebagai orang yang istilahnya tuh kayak dekat dengan dia gitu kan. Karena kata kata the lovers itu bedanya tuh kayak kemana-mana tuh bareng, karena memang the lovers tuh kemana-mana dua anak kembar kan. Kalau dua anak kembar apa kemana-mana tuh bareng. Dia tuh pokoknya tuh kayak nganggep kamu tuh kembarannya dia deh gitu di sini. Nah, jadi ketika kamu tuh kayak ngelihat kembarannya dia gitu. Jadi saya tuh kayak pengen deket terus, pengen ngungkapin perasaannya terus, pengen kalau kamu susah juga dia mungkin ngerasa juga kamu dia susah juga gitu loh di sini. Yang kira tuh kayak dia pengen kasih perhatian tuh lebih banget ke kamu gitu loh di sini. Cuma masalahnya kamu dan dia itu punya perbedaan signifikan banget gitu loh di sini. Dimana dia udah solid di sini, tapi kamu tuh mungkin lagi menengah ya gitu, menengah mau jalan ke sono gitu, ke solid itu gitu di sini. Kata itu belum kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih ya, kalau aku rasa sih di sini apapun yang dilakukan oleh orang ini niatnya baik kok di sini, istilahnya tuh kayak begitu. Coba diterima aja gitu di sini, karena memang ini orangnya cukup baik banget. Bisa jadi ini orangnya tuh jodohnya Aries, tapi juga bisa juga orang jodohnya Gemini gitu di sini. Tapi di sini dibilang walaupun memang dia kayak ngasih perhatiannya lebih atau apa, karena memang kayak tadi aku bilang dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia ngerasa kamu tuh kembarannya dia gitu loh di sini. Mungkin dia udah solid tapi dia juga ngalamin sesuatu yang sama seperti kamu mungkin gitu. Nah jadi saya tuh dia kayak ketika kamu sulit dia kayak ngerasa nggak enak juga buat, atau ada perasaan gimana gitu. Yang saya tuh pengen bantuin juga atau pengen beri support juga atau pengen istilahnya tuh kayak apa juga kayak gitu loh di sini. Karena itu bilang kayak gitu. Tapi apapun itu aku rasa niat ini orang tuh baik, kamu nggak perlu pertanyain banget gitu. Ya kayaknya itu aja sih yang aku dapat dari readingannya. Kalau kamu suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke teman kamu, siapa tahu informasi ini bermanfaat juga buat mereka. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.